tertentu seperti itu. Nah, kita ke materi yang berikutnya, yakni tentang pengadilan dan peradilan. Nah, pengadilan dan peradilan ini sebetulnya punya fungsi dan wewenang. Ini di sini adalah peraturan perundang-undangan yang melingkupi pengadilan dan peradilan di negara kita. Oke. Pengadilan dan peradilan. Pengadilan itu adalah lembaga-lembaga yang berhak melaksanakan ataupun mengadakan proses hukum. Nah, kalau peradilan ini adalah konteks hukumnya ataupun konteks masalah dalam ininya. Fungsi dan wewenangnya adalah yang hanya tiga. Satu, mengadili, kedua, menegakkan hukum, dan tiga, menciptakan hukum. Menciptakan hukum bisa jadi karena dia bisa menjadi jurisprudensi. Nah, badan-badan hukum, badan-badan peradilan, nah ini lembaga-lembaga yang menaungi pengadilan tersebut. Yang pertama ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kalau peradilan umum ini menyangkut pidana perdata, itu peradilan umum. Peradilan agama ini adalah peradilan yang khusus untuk agama tertentu. Di negara kita hanya peradilan agama Islam. Nah, kalau peradilan militer ini adalah peradilan khusus prajurit, entah TNI ataupun polisi. Dan yang terakhir pengadilan tata usaha negara. Nah, ini pengadilan yang mempertemukan antara penggugat dan tergugatnya ini adalah pemerintah melawan masyarakat. Nah, seperti itu. Oke. Di sini ada beberapa pengadilan. Jadi beberapa tempat pengadilan. Ini sesuai urutannya. Ini nomor 1, 2, dan ini 3. Nah, pertama itu adalah pengadilan negeri. Ini pengadilan di tingkat kabupaten kota. Biasanya kalau kamu mau mau menggugat sesuatu ya kamu harus di PN dulu. Nah, ketika dari PN tidak berhasil, misalnya gagal nih, kamu boleh mengajukan banding. Nah, banding itu ketika kamu tidak puas dengan hasil keputusan yang diterbitkan oleh pengadilan negeri, maka kamu bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini adalah tingkat kedua, dan ini adalah di tingkat provinsi. Nah, biasanya dia akan mencoba menguji lagi ataupun melihat lagi, mereview lagi keputusan yang sudah diambil di pengadilan negeri berdasarkan bukti-bukti tambahan ataupun bukti-bukti yang didukung. Nah, masih tidak puas dengan pengadilan tinggi atas keputusannya, maka si orang yang melakukan gugatan itu bisa mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agung ini adalah pengadilan tertinggi dan terakhir. Jadi biasanya kedudukannya adalah di ibu kota negara. Nah, ini di sini untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang tidak selesai di pengadilan tinggi. Nah, itu bisa di Mahkamah Agung. Nah, kita juga punya pengadilan yang lain namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mahkamah yang pengadilan yang khusus menyelesaikan sengketa antara sengketa-sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jadi kalau tadi Mahkamah Agung ataupun PT dan PN itu di bawah Undang-Undang Dasar, tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu di Undang-Undang Dasar. Dan Mahkamah Konstitusi ini terkenal sebagai mahkamah pertama dan terakhir. Jadi kalau udah masuk ke MK, ya udah nggak bisa lagi kamu melakukan banding karena tidak ada yang lebih tinggi daripada MK. Kayak yang pertama, satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Nih, yang sekarang lagi rame Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kamu bisa melakukan judicial review. Judicial review itu adalah menguji lagi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Biasanya dibenturkan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau undang-undang itu melanggar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka akan dibatalkan oleh MK undang-undangnya. Lalu yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang memiliki kewenangan Undang-Undang Dasar. Contoh, ketika ada perselisihan antara eksekutif dengan legislatif. Misalnya eksekutifnya kementerian apa dengan legislatifnya DPR. Nah, itu bisa disengketakan di sini. Memutus pembubaran partai politik. Termasuk kan partai politik itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya, ini salah satunya hak untuk berkumpul. Nah, kalau misalnya mau ada dibubarkan partai tersebut, maka itu harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Lalu yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu presiden. Nah, kalau pemilu presiden itu ke MK. Kalau bukan presiden, contoh, misalnya pilkada, pemprov yang kayak begitu, pilkada mau provinsi ataupun kabupaten kota itu di Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya presiden itu ya udah ke MK. Jadi nanti hasilnya udah ketahuan siapa yang menang gitu. Dan yang kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran. Jadi kalau misalnya DPR bisa mengajukan nih kepada MK kalau misalnya terjadi pelanggaran konstitusi oleh presiden dan wakilnya. Nah, di sini di dalam pengadilan Bapak ingin sedikit menyoroti tentang pengadilan hubungan industrial. Cuma sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu susunannya. Nah, susunan peradilan dan kelembagaan di negara kita tuh yang paling tinggi itu adalah MK dan MA. Nah, MA ini banyak banget cabangnya. Jadi MA di sini membawahi pengadilan tinggi, terus terus dia juga membawahi pengadilan tinggi tata usaha negara, lalu dia juga ada di sini ada pengadilan PTA juga atau pengadilan tinggi agraria, terus di sini, nah ini pengadilan kalau yang ini biasanya di sekitaran militer. Ini biasanya di sini. Oke. Di sini juga, nah biasanya Bapak akan lebih soroti ke pengadilan tinggi, karena pengadilan tinggi ini dia mengurus pidana, perdata, terus industrial, niaga, HAM, tipikor, dan pengadilan anak. Itu ada di pengadilan tinggi. Jadi jangan sangka kalau anak itu nggak bisa dipidana, bisa. Anak juga bisa diperdata, bisa. Jadi bisa dihukum juga gitu. Sorry, ini tuh PTA tuh bukan pengadilan tinggi agraria, tapi pengadilan tinggi agama. Nah ini di sini ada pengadilan tata usaha negara, ini ada pengadilan agama. Dari tiga ini sebenarnya kalau kalian secara fisiknya akan mudah banget membedakan dari ketiga ini dari baju hakimnya. Kalau hakim toga hakimnya warna merah itu pengadilan tinggi. Kalau toga hakimnya warna biru itu pengadilan tata usaha negara. Kalau hijau itu pengadilan agama, udah jelas banget. Nah, itu ke situ. Oke. Kita balik lagi ke pengadilan hubungan industrial. Nah, di pengadilan hubungan industrial ini adalah pengadilan yang membahas ataupun menyelesaikan sengketa antara jadi yang berhubungan dengan entah pengusaha dengan pekerja ataupun pekerja dengan pekerja yang lain. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jadi jika ada perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha ataupun gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat buruh, itu bisa diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Mengapa Bapak ajarkan menyoroti ini? Karena anak-anak SMK sudah pasti akan bekerja dan ini pasti akan cukup ada di lingkungan kalian. Nah, pengadilan hubungan industrial ini memiliki 4 wewenang, yakni untuk memeriksa dan memutus satu di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Jadi hak siapa? Mau pekerja antar pekerja ataupun pekerja dengan pengusaha. Yang kedua di tingkat pertama dan terakhir. Jadi kalau di tingkat pertama saja, jadi bisa digugat ke atas ke pengadilan. Kan ini ada di bawah naungan pengadilan tinggi. Nah, ini di bawah PU, pengadilan umum. Nah, dan ini juga adalah cabang dari perdata. Jadi kalau di tingkat pertama itu udah dia jadi di pengadilan tinggi dia bisa menggugat ke dari pengadilan jadi dari pengadilan pertama bisa dilakukan uh, seperti gugatan lagi ke pengadilan tinggi. Jadi atas atas ketidakpuasan terhadap hasil keputusan di tingkat pertama. Lalu di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Nah, kalau kepentingan ini udah top ketika sudah sekali bersidang udah nggak bisa lagi ini karena kepentingannya langsung ketahuan di mana. Yang ketiga di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau misalnya kalian suatu saat misalnya jadi pekerja di PHK secara mendadak tanpa ada merasa kalian dirugikan dan PHK itu tidak adil, ya udah kalian bisa melakukan gugatan itu ke pengadilan hubungan industrial. Dan yang terakhir di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan ataupun perusahaan lain, bisa aja itu terjadi. Nah,
Kalau pengadilan hubungan industrial di Jawa Barat itu ada di Bandung. Nah, itu deket banget sama Gedung Sate. Kalau kalian nanti itu biasanya disitulah pengadilan-pengadilan akan membahasnya. Oke, sekian dari Bapak. Nah, sekian dari Bapak. Silahkan kalau misalnya ada materi yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, silahkan kalian isi di Google Doc-nya. Tapi ingat, jangan mendadak misalnya mau kuis baru kalian bertanya. Jangan kayak gitu. Oke, sebelum kuis minimal tuh 1 hari sebelum kuis. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Oke. Nah, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.